Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa Aswaja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berdialog seputar persoalan ziarah kubur dan hal-hal yang berkaitan dengannya, di mana pada saat ini sudah hadir bersama kita Hadratul Mukarram Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam Mantirogo Jember, serta Rois Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama cabang Jember, yang sudah banyak menulis buku-buku yang menguatkan akidah dan amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya warga Nahdliyin di Indonesia, seperti buku fikih tradisionalis, buku Hujah NU, dan buku-buku yang lainnya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita ketahui Kiai, saat ini ziarah kubur sudah semakin marak. Bahkan saat ini kita sudah mengenal istilah baru, yaitu wisata religius, dan kita temukan umat Islam di Indonesia, khususnya warga Nahdliyin, berduyun-duyun datang ke makam-makam para wali, para ulia, para ulama, semisal makam Sunan Ampel di Surabaya dan makam-makam yang lainnya. Nah, kira-kira menurut Kiai, adakah dasar dari tradisi ziarah kubur ini dalam Al-Quran ataupun hadis? Terima kasih Saudara Ustadz Dardum yang saya banggakan. Ziarah kubur adalah bagian dari syariat Islam. Dikatakan bagian dari syariat Islam karena ia merupakan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita lihat dalam sebuah hadis yang sahih, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Rawahu Muslim. Aku pernah melarang kepada kalian semua untuk ziarah kubur, tetapi sekarang larangan itu sudah dicabut, berganti dengan perintah fazuruha, berziarahlah kalian semua ke kuburan-kuburan itu. Pemirsa Aswaja TV yang dimuliakan Allah, tentang redaksi hadis fazuruha ini, yang di dalamnya berisi perintah para ulama, ada beberapa penafsiran di dalam membaca hadis tersebut. Salah satu di antaranya ialah Imam Syarafuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i. Beliau menyimpulkan bahwa hukum ziarah kubur itu adalah sunnah. Tetapi ada yang sangat ekstrim, yaitu Ibnu Hazm. Beliau berpendapat bahwa ziarah kubur itu justru wajib hukumnya, walaupun hanya satu kali bagi setiap umat Islam sepanjang umur. Artinya seumur hidup, walaupun hanya satu kali, itu wajib berziarah kubur, mengingat redaksi hadis itu berupa perintah fazuruha, berziarahlah kalian ke kuburan. Oleh karena itu maka kita, khususnya warga Nahdliyin, sudah barang tentu memilih apa yang menjadi tafsiran atau pendapat daripada Ashabus Syafi'i, khususnya Imam Syarafuddin An-Nawawi dalam sekian banyak kitabnya yang menyimpulkan bahwa ziarah kubur itu hukumnya adalah sunnah. Artinya apabila dilakukan itu berpahala, dan andaikan tidak melakukannya, ya tidak berdosa gitu. Mungkin Kiai bisa menjelaskan kira-kira apa manfaat dari ziarah kubur tersebut? Ya, kita masih merujuk pada hadis-hadis ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hampir sama dengan hadis riwayat Muslim tadi, cuman redaksinya lebih panjang sedikit. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya
wa tudzakkirul akhirah, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya aku pernah melarang kalian semua ziarah kubur, tetapi sekarang hendaklah kalian berziarah kubur. Karena manfaat ziarah kubur tuzahhidu fid dunya, mengurangi kalian semua cinta dunia. Jadi berkat daripada apa yang kita lakukan, ziarah kubur atau wisata religius itu menjadikan kita ini berkurang kecintaannya pada kehidupan dunia yang fana ini. Artinya yang sifatnya glamor dan hura-hura itu akan dihilangkan oleh Allah. Kemudian yang kedua akan menyadarkan kita bahwa pada akhirnya kita ini akan mati, sehingga kita selalu berusaha untuk menjadi manusia yang soleh dan solehah, menjadi manusia yang baik, selalu berusaha untuk menjadi manusia yang jujur, yang peduli terhadap sesama. Jadi kalau kita masih percaya kepada Rasulullah, tentunya kita akan melakukan apa yang dinamakan ziarah kubur itu, dan kita akan memetik manfaat daripada ziarah kubur itu sendiri. Apakah Rasulullah SAW secara pribadi beserta para sahabat juga pernah melakukan ziarah kubur ini? Iya, Rasulullah memerintah, tetapi juga Rasulullah memerintah untuk berziarah kubur. Namun secara pribadi beliau juga pernah melakukan, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an qala zara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi wa baka fa abka man haulahu, rawahu Al-Bukhari. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ziarah ke makam ibunya dan beliau menangis. Sebagai seorang putra, rindu pada ibu adalah sesuatu yang wajar. Rasulullah sangat mencintai ibunya sehingga beliau sampai menangis di kuburan sang ibu tercinta itu, dan orang-orang di sekitarnya terharu. Sekalian mereka ikut terpengaruh menangis juga. Itu secara pribadi Rasulullah melakukan ziarah kubur dan sampai pada tingkat yang sangat mengharukan seperti diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian tentang para sahabat, ada banyak hadis yang diriwayatkan, diantaranya Abdur Razzaq dalam musannafnya meriwayatkan dengan sanad yang sahih, Nafi menceritakan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu an zara qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqul assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakar, assalamu alayka ya Abatah, rawahu Abdur Razzaq fil Musannaf. Yang artinya Nafi meriwayatkan bahwa Ibnu Umar, maksudnya Ibnu Umar bin Al-Khattab, itu pernah ziarah ke makam Rasulullah dan beliau mengucap salam, assalamu alayka ya Rasulullah, salam bagimu, salam atasmu wahai Rasulullah, dan salam atasmu wahai Abu Bakar, salam atasmu wahai ayahanda. Saya kira dari hadis-hadis tadi sudah nampak jelas bahwa Rasulullah secara pribadi, begitu juga para sahabat, itu telah melakukan apa yang dinamakan ziarah kubur itu. Bagaimana dengan para ulama, Kiai? Adakah contoh juga dari mereka? Banyak sekali, misalnya ulama panutan kita Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, itu diriwayatkan dalam kitab Tarikh Baghdad, tulisan Khatib Al-Baghdadi, bahwa Imam Syafi'i itu berkata, aku itu suka mengambil berkah dengan Abi Hanifah, dan aku datang ke makamnya setiap hari ketika masih di Baghdad. Kemudian kalau aku ada suatu hajat, aku sholat di rumah 2 rakaat, kemudian aku datang ke makam Imam Abu Hanifah, di situ aku berdoa. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, apa yang menjadi hajatku disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Syafi'i. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu lagi bahwa ziarah kubur itu memang disyariatkan oleh agama Islam. Pertanyaan selanjutnya, Kiai, seperti yang kita tahu bahwa di antara rombongan wisata ziarah religius tersebut ada juga dari muslimat atau dari kaum wanita.
Nah, kira-kira apakah mereka juga diperkenankan untuk ikut serta dalam ziarah kubur tersebut? Bagus sekali. Hal itu memang perlu dijelaskan. Menurut Imam At-Tirmidzi, bahwa ketika pelarangan ziarah kubur itu sudah dicabut oleh Rasulullah, diganti dengan anjuran, maka tercakup dalam anjuran itu para kaum perempuan, sehingga kaum wanita pun itu termasuk sunnah di dalam berziarah kubur. Bahkan Rasulullah itu mengajarkan kepada perempuan bagaimana cara berziarah kubur, yaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ketika beliau bertanya, "Kaifa aqulu lahum ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apa yang harus saya baca, apa yang harus saya ucapkan ketika aku berziarah ke makam atau ke kuburan itu? Rasulullah memberitahu, "Quli assalamu ala ahli diyar minal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun." Rawahu Muslim. Yang artinya, ucapkanlah wahai Aisyah, salam atasmu wahai ahli kubur dari kalangan umat Islam. Semoga Allah memberikan rahmat pada kalian dari orang-orang yang wafat mendahului kami ataupun yang sesudah kami, dan insya Allah kami segera akan menyusul kalian semua. Hadis riwayat Muslim. Jadi berangkat dari hadis ini, di mana dalam ungkapannya ada kata "quli", ucapkanlah wahai Aisyah. Itu berarti bahwa perempuan bukan hanya boleh, tapi justru dianjurkan untuk melakukan ziarah kubur. Tentunya manfaatnya tak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Ada pertanyaan menarik lain ya yang biasa ditanyakan oleh orang-orang. Saat ini zaman sudah serba canggih, semuanya sudah serba komputer. Lantas kenapa kita masih sibuk dengan melakukan wisata religius ziarah kubur tersebut? Bukankah ini berarti suatu kemunduran bagi Islam itu sendiri? Bagaimana tanggapan Kiai misalnya? Sebenarnya keinginan untuk maju itu ada dalam hati orang yang berpikiran progresif ya. Tetapi syariat itu tidak bisa dikonfrontir dengan kehidupan, karena syariat itu adalah wahyu, dan wahyu itu adalah sesuatu yang bersifat keimanan, akidah. Selain itu, kita lihat saja manfaatnya. Saya yakin kalau seandainya ziarah kubur itu tidak ada manfaatnya, orang tidak akan rame-rame datang ke makam para wali itu. Sebagaimana yang dapat kita serap dari keterangan para peziarah itu, bahwa ziarah ke makam para wali itu membawa ketentraman hati dan ketenangan jiwa. Jadi kita lihat saja berita-berita di televisi, di radio, di surat kabar, di sekian banyak negara maju itu yang hanya berpikir tentang teknologi, tentang komputer, tentang walhasil yang disebut dengan alat-alat yang canggih itu banyak yang bunuh diri karena hatinya tidak tentram, jiwanya tidak tenang. Jadi datang ke makam para wali itu membawa kesejukan, membawa ketentraman hati, membawa ketenangan. Dan ini sudah terbukti. Seandainya itu tidak ada manfaatnya, mungkin orang sudah berhenti dengan sendirinya. Itu tidak ada orang yang kampanye datang ke makam-makam itu. Mereka datang dengan kesadaran sendiri dan mereka menikmati hasilnya, yaitu ketentraman hati dan ketenangan jiwanya bisa diraih dengan cara melakukan syariat yang disebut dengan ziarah kubur itu. Terima kasih banyak Kiai atas jawaban dan uraiannya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa Aswaja TV dimanapun Anda berada, demikianlah dialog Aswaja yang bisa kita laksanakan pada hari ini bersama narasumber Al-Mukarram Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad. Sedikit saya bisa memberikan kesimpulan bahwa tradisi ziarah kubur memiliki landasan yang kuat baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Begitu pula tradisi ziarah kubur memberikan manfaat dan pengaruh besar serta mendatangkan ketenangan hati bagi para peziarah kubur tersebut.
Pemirsa Aswaja TV yang berbahagia, demikianlah dialog pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.